saudara yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengkaji surat An-Nisa ayat 77. Masih berkaitan tentang seputar jihad yang kemarin kita pelajari. Alam tahu, tidakkah kamu melihat Muhammad, wahai Rasulullah, tidakkah kamu melihat ilal ladzina, kepada orang banyak tidak yang dikatakan lahum kepada alladzina, dikatakan kalimat kufu, menahanlah siapa kalian aydiyakum pada tangan-tangan kalian, wa aqimu, dan mendirikanlah kalian as-shalat pada salat, wa atu, dan menunaikanlah kalian az-zakat pada zakat. Falamma kutiba, maka ketika diwajibkan alim atas mereka kita doa perang, tidak tahu-tahu kalipun adapun satu kelompok minhum dari mereka yakhshawna, itu takut siapa mereka menasa pada manusia, fakhsyatillah, sebagaimana takutnya mereka kepada Allah, au asyadda, atau lebih takut, lebih dahsyat takutnya, au asyadda, atau lebih dahsyat khasyatan, namanya takutnya. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, liman, mengapa katabta, menetapkan atau mewajibkan siapa engkau alaina, atas kami, mewajibkan al-qital pada perang. Laula akhirtan, andai saja mengakhirkan siapa engkau pada kami, mengakhirkan perang, bila ajalin, pada masa qaribun yang dekat. Kul, katakan Muhammad, mata dunia, adapun kesenangan dunia, qaribun itu levelnya kecil atau sedikit, wal akhiratu, adapun kesenangan akhirat, khairun, itu jauh lebih baik, liman, bagi orang takwa yang takwa seumpama. Wala tudlamuna, dan tidak akan dizalimi siapa kalian fadilan, dengan sedikit pun. Nah, ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang munafik, ya, atau sifatnya munafik, yang kemarin kita pelajari. Ketika ada perang, kemudian dia ini nyantai-nyantai, lambat-lambat, bagian datang terakhir, artinya nggak mau terlibat. Tapi ketika pasukan perang itu kalah, dia bilang bahwasanya kekalahan itu menguntungkan mereka, karena Allah telah memberi nikmat kepada mereka dengan tidak terlibat di dalamnya. Tapi kalau kemudian pasukan yang berangkat perang ini menang, mereka kayak tidak pernah bergabung dengan kelompok itu, lalu kemudian berkata, mengapa sih andai saja saya terlibat di dalamnya, karena pasti kami akan mendapatkan banyak keberuntungan, yaitu ghanimah. Yang ayat ini kemarin sudah kita bahas dengan ayat-ayat berikutnya. Lalu kemudian orang yang seperti ini padahal dulu yang mengajukan jihad pertama kali. Dia yang mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad agar disyariatkan apa? Jihad, diperintahkan jihad. Tapi karena belum ada perintah dari Allah untuk berjihad, maka Rasulullah bilang, kufu aydiyakum. Kata Rasulullah, tahan aja dulu tangan-tangan kalian, jangan berjihad. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Enggak ada syariat jihadnya sudah. Pokoknya dirikan aja sholat, tunaikan zakat. Itu dulu. Sama kayak negara kita itu. Ketika syariat itu tidak diberlakukan kepada kita, karena kita berada dalam sebuah negara yang tidak menerapkan syariat. Dan kita jangan memaksakan diri kemudian syariat harus terapkan, orang yang membunuh kemudian harus dipancung, orang yang kemudian yang mencuri harus dipotong tangannya, orang yang zina harus dirajam atau dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, orang yang membunuh zina haddul qadhaf lalu kemudian harus
dicambuk 80 kali, orang yang minum minuman keras harus dicambuk takzir sebanyak 40 kali. Ya itu jangan begitu dulu, karena kamu tidak berada di area yang kamu harus menerapkan itu. Tahan aja dulu, tahan. Nah, nanti kalau ada syariat itu baru kamu jangan kabur ya. Maksudnya gitu ya. Pokoknya sekarang yang wajib aja kamu jalankan, ya apa, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Masalah syariat yang lain belum berjalan, termasuk syariat jihad, ya kamu gak usah jihad, kalau memang gak ada perintah jihad. Nah akhirnya ketika betul-betul ada perintah jihad, Rasulullah kata Allah Muhammad, tidakkah kamu melihat orang yang sebelumnya kepingin jihad itu, terus kamu bilang kufu ayyakum, kalian tahan tangan-tangan kalian, wa aqimus shalah wa atuz zakat, terus kamu perintahkan mereka untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Lalu pada saat falamma kutiba alaihimul qital, pada saat ditetapkan diwajibkan atas mereka perang, idza fariqum minhum yakhshawna nasa, tahu-tahu sekelompok dari mereka ini malah takut sama manusia. Takhasyatillah, kalian takutnya kepada Allah, atau asyadda khasyah, atau lebih takut lagi daripada berjumpa dengan Allah, malah takut sama manusia. Makanya kadang-kadang orang yang sok jagoan itu kan gitu, kalau belum ada perang ngajak aja, pemerintah aja dituntut di demo, oh kita banyak gitu, kita perang, kita sekali betul-betul disiapkan perang, suruh berangkat, tahu-tahu bilang apa, maaf Pak, kami masih ada ini, masih ada ini. Itu ada model potongan orang kayak begitu. Kemarin semangatnya kayak apa, mau berangkat jihad, memprovokasi orang pemerintah untuk berjihad. Sekali ada jihad itu kan suruh berangkat, malah nggak berani. Nah dulu itu sudah ada. Nabi Muhammad itu oleh kelompok ini, mereka menuntut Nabi Muhammad ini agar melakukan jihad. Kata Rasulullah, gak usah sampai begitu. Kok nggak ada perintah dari Allah untuk berjihad, sudah sholat kerjakan, zakat tunaikan. Nah kamu heran Muhammad, semua orang begitu. Gimana gak heran? Setelah diperintahkan betul jihad, idza fariqum minhum yakhshawna nasa khasyatillah. Tahu-tahu mereka takut sama manusia itu seperti takut kepada Allah, bahkan lebih dari lebih dahsyat lagi takutnya sama manusia. Tahu-tahu musuhnya negara yang kemudian super power, atau dibackingi negara yang super power, langsung gak berani. Dengan ada model orang kayak gitu. Sama seperti dalam akhir surat Al-Baqarah yang kemarin kita pelajari, yang kisahnya Jalut Talut. Itu kan memang minta betul sama nabinya, itu kan kayak apa? Alam tara ilal malaki min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu athlana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka kan memang semangat sekali sampai sowan, sampai menghadap Nabi. Nabi tolonglah minta sama Allah agar kita ini diperintahkan perang. Sampai begitu. Akhirnya falamma kutiba alaihimul qital tawallaw ila qalilan minhum. Akhirnya Nabi ini menghadap Allah, mohon kepada Allah agar disyariatkan perang. Lalu ternyata ketika disyariatkan perang malah pada berpaling, kecuali hanya sedikit. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw ila qalilan minhum. Wallahu alimun bidzalimin. Allah tahu betul siapa orang-orang yang zalimin. Lalu kemudian bahasa awalnya gini, jangan-jangan nanti kalau kalian diperintahkan perang nggak mau perang. Coba bahasanya dulu. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu lin nabiyyin lahu athlana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Nanti kalau disadarkan perang, kalau nggak perang kalian katanya Allah tuqatilu. Mereka jawabnya apa? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina.